Terserah, mari kita lanjutkan membahas, memperdalam tentang konsep seni memimpin, the thought of leadership gitu ya. Kita sudah mengalami dalam apa pembicaraan sebelumnya ketika membahas buku ini kan, bagaimana seperti dikatakan oleh Deng Xiaoping itu kucingnya boleh belang-belang atau warna apa saja atau putih terserah. Yang penting bisa menangkap tikus itu. Nah, kita sudah membahas tema ini di dalam 8 sesi, ya, 8 slide, ya, bahwa kucing yang jago itu bukan kucing yang berangasan, tapi yang diem aja, ya, toh. Dan kalau apa mulai bergerak semua lari itu, ya, tikus-tikus lari. Lalu kita lanjutkan lagi, eh, bagaimana melatih anak raja itu. Nah, raja ingin mengirim anaknya untuk dilatih menggantikan kedudukannya kan nantinya itu. Dia datang pada seorang guru dan dikira dimulai dengan membaca, menghafalkan kitab suci itu. Tapi dia kaget rajanya. Kok mau dikirim ke hutan yang masih perawan, hutan masih lebat gitu. Selama berapa? 3 bulan? Untuk apa? Sang guru masa udah yuk kan sudah pasrahin saya nanti saya ngerjain lah nanti yuk terima hasilnya aja. Nah setelah kembali ya, itu selesai 3 bulan guru tanya yuk dengerin apa? Yang dia bisa baca di sini kan? Lalu wah kurang dia mesti pergi sebulan lagi. Nah setelah ditanya itu dia mendengarkan sesuatu suara-suara yang lebih halus seperti jangkrik mengerik, daun bergesekan ketika ditiup angin, semut berjalan, air menetes ke daun, dan lalu dinyatakan latihannya selesai. Nah, berikut ini kita membahas yang lebih kompleks lagi. Sang raja ini adalah penggemar sabung ayam itu. Dan mencari pelatih untuk mempersiapkan ayam jagonya sebelum diadu. Ya pelatihnya bilang 3 bulan. Tinggal di sini lah. Serahin ke saya. Nah raja yang ingin tahu ini 2 bulan dia datang itu. Sang pelatih mengatakan belum siap. Aduh, yuk datang ngapain dah kadang buang-buang waktu. Saya kan udah janji 3 bulan. Kenapa? Alasannya belum siap. Ya, dia masih bereaksi mendengar kokok ayam lain. Entah dari mana datangnya itu cuma dengar aja. Ah, ini dia udah mau siap berkelahi. Oh gitu. Nah, masih kurang sebulan kan? Nah, dia juga, si Raja juga masih penasaran. Seminggu kemudian datang lagi itu. Bilang belum siap ini, yang mulia. Mengapa? Karena kalau melihat ayam lain lewat, dia kelihatan gelisah. Bulunya naik dan mau menyerang. Sang raja kan bingung. Bukankah itu pertanda dia sudah siap tempur? Belum, belum, belum. Tunggulah pada hari yang saya janjikan. Nah, pada hari yang dijanjikan, dia melihat ayamnya seperti ayam bengong itu. Tidak ada nafsu untuk bertarung. Ya, bengong. Pelatih menjelaskan, nah sekarang dia siap bertanding kapan saja. Dan di mana saja dia bahkan bisa mengalahkan lawannya tanpa bertarung. Wibawanya bersinar dari dalam.
semua ayam keluar ketika semua orang ayam kabur ketika datang meski tanpa berkokok. Nah, ini menariknya Taoism ini ada di sini. Tao of leadership. Kita bandingkan dengan ilmu yang datang dari barat ya. Karena menurut mendengar cerita begini itu si Machiavelli mengatakan ya itu baik-baik aja, tetap off itu. Tapi kalau you belum Bapak pemimpin itu harus ditakuti dan dicintai kalau bisa. Toh. Menurut teori Timur, toh. Tapi kalau saya nggak dapat dua-duanya, saya harus milih apa? Ya, saya akan milih ditakutin. Pada mulai saat itu memang sekolah kepemimpinan itu isinya di baliknya itu kalau singkap, singkap, ya tirai, di dalamnya itu mendidik pemimpin yang ditakuti itu. Karena itu dunia menjadi tumbuhnya nggak seperti sekarang, nggak sehat. Tuh. Dia mulai, misalnya aja nih, mulai dengan bikin teori bahwa alam semesta apa dunia ini dibagi antara barat dan timur, east dan west, no? Dan semua ini bertempur, saling mengalahkan. Padahal seperti tidak seperti sperma yang terkuat yang bisa melaksanakan pembuahan. Memang pertama kali begitu seleksi alam yang bisa lebih dulu sampai ke telurnya terjadi pembuahan. Padahal bukan untuk menguasai, tapi bergabung dengan telur itu untuk menciptakan kehidupan yang baru itu ya. Nah ini saudara-saudara, makanya saya sih pikir bahwa ilmu manajemen seni memimpin itu ya mau nggak mau yuk harus belajar dari Taoism itu ya. Dan sebaiknya diajarkan di semua sekolah kepemimpinan. Karena dengan tahu ini maka dunia akan tidak dijadikan korban daripada manusia yang punya cita-cita yang boten-boten aja, ya tau? Mau menguasai semua dan dirinya menjadi orang nomor satu paling kaya, orang nomor satu paling punya senjata yang hebat, yang IQ-nya tinggi, sehingga Charles Darwin akhirnya mengatakan bukan the fetus yang bisa berkuasa, yang memimpin, tapi karena semua berubah, diperlukan yang bisa mengikuti perubahan, bukan yang besar dan paling pintar. Itulah pendapat Darwin setelah merasa bahwa survival of the fittest itu baru satu sisi dari mata uang yang sama. Sisi yang lainnya dia harus pelajari. Dan itulah dari timur. Oke, kita akhirin di sini. Sampai jumpa lagi.